Mereka tidak hanya bagian dari kenangan masa kecil, namun juga legenda yang selalu ada menghiasi layar kaca kita. Ya, karena itulah para tokoh berikut selalu coba dimunculkan dalam season-season lanjutan maupun hanya sekedar tribute tertentu di Power Rangers series. Mungkin karena memang kualitasnya yang sangat luar biasa dan banyak fans yang menyukai mereka, maka dari itu sebagian besar diantaranya muncul di ratusan episode dari tahun ke tahun dan jadi bagian yang paling ditunggu-tunggu oleh para penonton. Dan dalam hal ini, kita akan mengulas 10 karakter di Power Rangers yang muncul paling banyak, baik karakter Rangers, tokoh tambahan, ataupun musuh. Kemunculan yang dimaksud juga bersifat umum, baik secara fisik ataupun hanya diwakilkan oleh aktor lain atau dalam wujud stuntman berkostum. Karena yang dimaksud di sini adalah karakternya, bukan aktornya. Dan semua itu terangkum dalam 10 karakter Power Rangers dengan kemunculan terbanyak versi Tokovex Indonesia. Kimberly Ann Hart. Siapa yang tidak kenal dengan original Pink Ranger yang satu ini? Kimberly Ann Hart adalah idola bagi remaja pria pada era 90-an. Berkarakter feminim, stylish, dan juga baik hati, membuat siapa saja kagum dengan sosoknya di layar kaca. Ia muncul sejak season pertama hingga pertengahan season ketiga Mighty Morphin Power Rangers, yang kemudian digantikan oleh Catherine Hillard. Namun sebanyak apapun Pink Ranger yang muncul setelah dirinya, mantan kekasih Tommy Oliver di season awal ini memang memiliki kemunculan terbanyak dalam kategori Pink Ranger. Bagaimana tidak? Kimberly muncul di season pertama Mighty Morphin Power Rangers secara penuh sebanyak 60 episode. Kemudian berlanjut ke season kedua sebanyak 52 episode secara penuh juga. Dan juga season ketiga di mana ia muncul sebanyak 25 episode. Jadi, ia telah muncul sebanyak 137 episode. Belum lagi ia juga hadir sebagai bintang tamu di Turbo Power Rangers Movie. Namun untuk Mighty Morphin Power Rangers The Movie pada tahun 1995, yang benar-benar tidak ada hubungannya dengan series inti, dan para fans di luar sana pun masih memperdebatkannya, maka itu tidak akan kita hitung. Dan dari itu semua menjadikannya sebagai Pink Ranger dengan kemunculan terbanyak sepanjang sejarah. Rita Repulsa. Tidak hanya sang Ranger, musuh utama mereka ini juga ternyata tidak kalah ngetrennya. Walaupun diperankan oleh berbagai aktor yang berbeda-beda, mulai dari Machiko Soga yang merupakan original footage dari Bandora yang adalah musuh utama di Zeo Ranger. Lalu Carla Perez untuk season selanjutnya, karena saat itu mereka memutuskan untuk tidak lagi menggunakan footage Jepang terkhusus untuk Rita dan menggantinya dengan aktris original Amerika, dengan tetap menggunakan Barbara Goodson sebagai pengisi suaranya. Dengan demikian tidak dipungkiri lagi, ia telah muncul di season pertama secara penuh, yakni 60 episode, dan 16 episode untuk season kedua setelah kepemimpinan Rita direbut paksa oleh Lord Zedd, dan juga 33 episode untuk season ketiga, dan juga 10 episode penuh untuk miniseri Alien Ranger, ditambah dengan 16 episode di Power Rangers Zeo, 1 episode di Power Rangers Turbo, serta 3 episode di Power Rangers in Space. Ditambah kemunculannya sebagai wujud Mystic Mother di Power Rangers Mystic Force sebanyak 2 episode. Jadi, ia telah muncul sebanyak 141 episode, dan juga ditambah dengan movie Power Rangers Turbo. Dan seperti biasa, film Mighty Morphin Power Rangers tidak masuk hitungan. Itu pun termasuk event spesial dan semacamnya yang berada di luar continuity Power Rangers. Akan tetapi, bagaimanapun juga karena muncul sebanyak itu, maka menjadikan Rita sebagai leader musuh paling sering muncul di sepanjang sejarah franchise ini. Adam Park. Kembali ke tokoh Rangersnya, yakni Adam Park. Adam sendiri mengawali semuanya sebagai Ranger hitam di Mighty Morphin Power Rangers season kedua, menggantikan Zack Tyler. Ia pun terus muncul di season ketiga dan berlanjut menjadi Zeo Ranger 4 Green di Power Rangers Zeo, serta warna yang sama di Power Rangers Turbo, sebelum digantikan oleh Carlos. Adam juga digambarkan sebagai pria muda yang tidak banyak bicara ketimbang anggota lainnya. Ia terkenal pandai dalam bela diri dan juga musik klasik. Walau tidak pernah terlalu menonjol dalam berbagai season, Adam tetaplah Ranger yang sangat legendaris. Bagaimana tidak, ia sudah muncul di season kedua dan 3 Mighty Morphin sebanyak 64 episode, ditambah 10 episode miniseries Alien Ranger, di mana dirinya diubah menjadi anak-anak bersama dengan rekan lainnya. Ia juga muncul di 50 episode Power Rangers Zeo dan 19 episode di Power Rangers Turbo. Secara mengejutkan, Adam pun kembali sebagai Ranger hitam di Power Rangers in Space sebanyak 1 episode. Ia juga hadir di Tribute Once a Ranger di Power Rangers Operation Overdrive sebanyak 2 episode, dan menjadi satu-satunya Ranger era Saban di antara veteran Ranger era Disney saat itu. Jadi total kemunculan Adam Park berjumlah 145 episode, ditambah 1 movie Power Rangers Turbo. Dan sekali lagi, movie non-canon seperti Mighty Morphin Power Rangers The Movie tidak masuk hitungan. Goldar.
Satu lagi karakter musuh di era awal yang sangat melegenda, yakni Goldar. Makhluk alien berwujud kelelawar emas tersebut memang merupakan jenderal musuh yang cukup tangguh dan menjadi sidekick utama bagi Rita Repulsa. Bahkan ironisnya, Goldar muncul lebih banyak ketimbang Rita sendiri. Bagaimana tidak, ia muncul secara penuh di 60 episode season pertama Mighty Morphin Power Rangers. Dan juga Goldar muncul sebanyak 47 episode di season keduanya. Serta season ketiga termasuk miniseries Alien Ranger dengan total 41 episode. Ditambah 14 episode di Power Ranger Zeo dan 2 episode di Power Rangers in Space. Maka jika di total, Goldar sudah hadir di franchise ini sebanyak 164 episode. Dan sekali lagi berbagai media non-canon seperti movie Mighty Morphin, komik, live show, dan video game tidak masuk hitungan. Dan meskipun Goldar muncul lebih dari 3 season, ia kemudian bertransformasi menjadi minor karakter sekaligus comic relief setelah selama ini kita mengenalnya sebagai tangan kanan musuh yang sangat kejam. Namun itu saja sudah membuat Goldar menjadi jenderal yang cukup legendaris dan dikenang oleh banyak fans. Billy Cranston. Siapa yang tidak familiar dengan Billy Cranston? Pemuda culun yang sangat pandai dalam hal komputer dan juga sains. Sebagai Ranger Biru, ia telah banyak memberikan kontribusi yang luar biasa dengan berbagai pengembangan karakter yang signifikan. Billy jadi favorit tersendiri di mata para fans Mighty Morphin, bahkan hingga sekarang. Tidak seperti original 5 di Mighty Morphin lainnya. Sepanjang 3 season Mighty Morphin, Billy sebagai Ranger Biru memang tidak pernah tergantikan oleh siapapun. Billy sudah bermain sebanyak 155 episode di season pertama hingga season ketiga Mighty Morphin Power Rangers. Ia juga muncul di Power Ranger Zeo sebagai teknisi Power Chamber sebanyak 41 episode. Jadi, total kemunculan Billy adalah berjumlah 196 episode, tidak termasuk movie Mighty Morphin. Hal tersebut membuatnya menjadi Ranger Biru terlama yang pernah ada. Maka dari itu, pada episode ke-47 Power Ranger Zeo, yang merupakan terakhir kalinya penonton bisa menyaksikan Billy di franchise ini, semua momen-momen terbaik dirinya dimasukkan ke dalam kredit penutup episode tersebut. Alpha 5. Dalam sejarah Power Rangers, para fans disuguhkan dengan kehadiran robot asisten yang satu ini. Dialah Alpha 5. Robot berkepala gepeng ini sudah menemani kita sejak season awal Mighty Morphin hingga Zeo, sampai akhirnya ia digantikan oleh penerusnya, yakni Alpha 6. Meskipun perannya hanya sebatas asisten atau teknisi di command center saja, namun saking seringnya ia muncul di franchise ini, semua orang tentu sangat familiar dengan sosoknya. Total kemunculan Alpha 5 adalah sebanyak 209 episode. Itu sudah termasuk Mighty Morphin Power Rangers selama 3 season berturut-turut, ditambah Power Ranger Zeo, dan juga bintang tamu di episode Power Rangers Turbo yang berjudul Passing the Torch part kedua. Ia bahkan juga punya episode spesial tersendiri yang berjudul Alpha's Magical Christmas, meskipun tergolong non-canon. Belum lagi, ia juga turut hadir di Turbo Power Rangers Movie, di mana sekali lagi, itu masih masuk hitungan sebab berada di latar universe yang sama dengan TV seriesnya. Dengan lebih dari 200 episode serta satu movie, Alpha 5 bukan lagi sekedar pelengkap cerita, melainkan juga bagian yang tak terpisahkan dari masa kecil para fansnya. Ia bahkan menginspirasi banyak asisten robot di banyak season selanjutnya, bahkan hingga hari ini. Zordon. Tidak kalah banyak dari asisten robot maupun ranger-rangernya, karakter mentor berwujud kepala melayang ini juga muncul di banyak momen. Zordon seperti yang kita ketahui adalah alien dari planet Eltar yang sejak awal menjadi titik temu antara para remaja Angel Grove dan kisah mereka membasmi kejahatan dari Rita Repulsa. Secara original, Zordon awalnya diberi nama Zoltar. Itu bisa kita lihat pada episode Day of the Dumpster Pilot yang menjadi episode awal yang dibatalkan. Zordon sendiri telah menjadi mentor di season awal secara penuh. Walaupun ada beberapa episode di mana dirinya absen di season 2 dan 3, ia juga masih menjabat sebagai mentor di season Zeo dan juga Power Rangers Turbo di beberapa episode awal, hingga ia digantikan oleh Dimitria. Zordon pun masih muncul beberapa kali di In Space, di mana ia dikisahkan diculik oleh alien si Dark Spectre dan menjadi misi utama para Space Ranger. Jadi berapakah total kemunculannya? Jawabannya adalah 213 episode dan satu movie Power Rangers Turbo. Hal tersebut menjadikan dirinya sebagai mentor paling lama dan paling legendaris dari semua yang pernah ada di franchise ini. Tommy Oliver. Dan juga tidak mau kalah banyak dari sang mentor, tentu saja karakter yang satu ini. Thomas Oliver, atau akrab disebut Tommy ini, adalah ranger ikonik yang paling digemari oleh banyak penonton di eranya. Muncul sebagai ranger hijau jahat yang direkrut oleh Rita, kemudian beralih menjadi rekan bagi sesama ranger dan berganti menjadi ranger putih. Tommy seakan menjadi anak emas Saban yang tidak pernah rela kehilangan dirinya.
Tommy sendiri sudah muncul di Mighty Morphin Power Rangers sebanyak 3 season dengan total 124 episode. Ditambah season Power Ranger Zeo, di mana ia saat itu menjadi Ranger Merah sebanyak 50 episode penuh. Belum lagi satu movie Power Rangers Turbo ditambah 19 episode TV seriesnya. Kemudian satu episode Power Rangers Wild Force. Lalu ia kembali lagi menjadi Ranger Hitam sekaligus mentor di Power Rangers Dino Thunder sebanyak 37 episode. Satu episode kolaborasi Power Rangers SPD walaupun tidak muncul secara fisik. Dan tidak ketinggalan satu episode Super Mega Force dan satu episode Super Ninja Steel. Jadi total sejauh ini ia telah ada di 234 episode dan satu movie Turbo, menjadikannya sebagai Ranger yang paling banyak muncul di berbagai season. Bahkan, ia pun pernah muncul di Hyperforce, 2 web series, 1 film pendek, dan 1 graphic novel. Namun, itu tidak masuk hitungan karena berada di luar continuity yang ada. Akan tetapi, itu menjadi bukti bahwa karakter dirinya adalah maskot utama bagi franchise ini dan nyaris tidak pernah tergantikan. Eugene Skulovich. Kalian kenal dengan karakter yang satu ini? Ya, buat penonton era awal tidak lengkap rasanya tanpa menyertakan tokoh pria kurus tinggi nan kocak ini. Skull adalah bagian dari duo bully bersama kawannya Bolt yang dimaksudkan sebagai karakter comic relief. Tokoh Skull sendiri memiliki personality yang tidak hanya lucu di permukaan, namun juga ternyata punya sisi lain yang membuat penonton kagum akan dirinya. Dalam season Power Ranger Zeo, ia bahkan memiliki bakat terpendam yakni bermain piano klasik dengan sangat mahir. Setidaknya itulah yang membuat Skull sesekali dikonstruksikan lebih jauh dari sekedar tokoh komedi yang selalu sial. Ya, sangat unik jika tokoh yang bukan Ranger, bukan mentor, bahkan bukan musuh menjadi salah satu yang terbanyak muncul melebihi mereka semua. Tidak tanggung-tanggung, ia hadir di 148 episode Mighty Morphin sejak season pertama hingga ketiga, 49 episode di Power Ranger Zeo, 39 episode di Power Rangers Turbo, 13 episode di In Space, 1 episode Lost Galaxy, dan 1 episode Wild Force, serta 1 episode terakhir Power Rangers Super Samurai, menjadikan kehadirannya sebanyak 252 episode sepanjang sejarah franchise ini ada, belum lagi 1 movie Power Rangers Turbo. Dan sebelum kita berlanjut ke segmen terakhir, mari kita lihat karakter lain yang juga cukup banyak muncul di Power Rangers dalam Honorable Mention. Farkas Bultmeyer. Dan yang pasti jawabannya kalian tahu, siapa lagi kalau bukan Bolt, yang tidak lain merupakan kawan dari Skull. Digambarkan sebagai tokoh bully berbadan gemuk, dan bisa dibilang dialah yang paling sering cari masalah, dan paling sering kena sial ketimbang Skull. Tapi siapa sangka, Bolt yang semula merupakan preman sekolah, kemudian memutuskan untuk ikut Akademi Kepolisian di Angel Grove bersama dengan Skull. Tentunya sebanyak apapun ia berubah, tidak akan mengubah kenyataan bahwa dirinya tetaplah karakter komedi yang lucu dan digemari oleh banyak fans. Dan bicara soal kehadiran, Bolt sendiri telah ada sejak Mighty Morphin season pertama hingga ketiga sebanyak 148 episode. Sama seperti Skull, 49 episode Power Rangers Zeo, 1 movie dan 39 episode Power Rangers Turbo, 13 episode Power Rangers In Space, dan di season Lost Galaxy, ia kini berpisah secara tidak sengaja dengan Skull dan membuatnya hadir di sana sebanyak 4 episode. Lalu 1 episode Forever Red di Power Rangers Wild Force, dan kembali lagi bermain di Power Rangers Samurai sebanyak 17 episode dan 15 episode di Super Samurai. Jadi, total kemunculan Bultmeyer sendiri adalah 286 episode dan 1 movie, menjadikan Bolt sebagai tokoh dengan kemunculan terbanyak di sepanjang sejarah Power Rangers, melebihi Tommy, Zordon, bahkan kawan baiknya sendiri. Sekian ulasan dari Tokofax Indonesia. Jika Anda suka dengan video ini, silakan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa berikan komentar dan juga subscribe. Akhir kata, salam Tokofax Indonesia.